Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo, tertua di semesta. Muka saya kok suram ya. Nggak bright itu, nggak kinclong. Berarti saya bisa jadi presiden. Oh iya, ini saya bahas yang ini ya, yang lagi rame ini. Soal penundaan pemilu. Otomatis perpanjangan ini kan presiden ya. Ini bahaya, kata orang-orang para analis itu, kalau pemilu ditunda itu bahaya ya. Kalau kata Yusuf Kala, kewajiban pemerintah itu ngadain pemilu. Jadi kalau misalnya nggak ada duit, katakan anggarannya 100 triliun atau 165 triliun misalnya. Kenapa uang sampai nggak ada untuk pemilu, tapi untuk diambur-amburin sih buat ini IKN sama jalan tol ya. Padahal yang penting sirkulasi kekuasaan itu kan 5 tahunan, itu yang pokok. Kenapa jadi terus ada skenario kemungkinan pemerintah angkat tangan karena uang untuk pemilu nggak ada? Terus kan itu skenarionya, pemilu ditunda. Alasannya dana yang diajukan KPU itu yang triliunan, ratusan triliun itu pemerintah angkat tangan, nyerah. Nah, otomatis tuh akhirnya mereka nanti sepakat ya, KPU, DPR, MPR, MA, MK, dan pemerintah sepakat ya, pemilu ditunda karena ketiadaan dana ya. Itu akal-akal apa tuh ya kan? Dari sekarang sudah bisa dibaca itu niat jahat itu ya, dari orang-orang tertentu ya. Jadi kemungkinannya kalau pemilu ditunda terus terjadi ya mungkin rakyat merasa pemerintahan yang setelah terus rakyat merasa jabatan yang udah habis setelah 2 periode berarti pemerintah itu nggak sah. Terus rakyat berontak karena merasa pemerintahan bukan nggak sah, protes gitu maksudnya. Lah protes ditangkap-tangkapin sama aparat dengan KUHP yang baru kan gitu. Kan menghina presiden, menghina penjabat negara. Nah, merasa terus rakyat tuh ngamuk. Kenapa ngamuk? Lah kok saya ditangkepin, pemerintah ini kan udah nggak sah. Jadi nggak berhak untuk menangkapi orang gitu ya. Ini terjadi chaos, kekacauan di mana-mana itu, ya kan? Ya karena pemerintahnya udah nggak sah, terus dibikin akal-akalan gitu, nggak ada pemilu, alasannya duitnya nggak ada, lah duitnya yang ada diambur-amburin untuk IKN sama untuk itu, untuk apa? Untuk jalan tol. Nah, sementara utang bayarnya banyak, kata Rizal Ramli tahun ini yang pemerintah bayar utang itu 805 triliun 400 untuk pokoknya, 405 untuk bunganya. Nah tahun depan itu cicilannya lebih tinggi lagi, bayar pokoknya 400 triliun, yang 445 untuk apa? Untuk bayar cicilan bunga. Lah utangnya gila-gilaan, terus nggak bisa bayar untuk apa itu, nggak bisa. Ada pemilu terus maunya ditunda, terus diperpanjang kekuasaan. Nah ini berbahaya sebenarnya ini. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa harus menunda pemilu? Kenapa harus memperpanjang kekuasaan? Sudah dikasih peluang 2 periode. Rakyat bukannya tambah sejahtera, tambah susah, malah sekarang mau minta kesempatan untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat 2 periode nggak sejahtera kok, sekarang gagal mensejahterakan rakyat, malah berhasil membuat utang banyak, terus gagal membuat pemilu berlangsung misalnya begitu ya. Kok pengen diperpanjang kekuasaan, logika itu yang nggak masuk ya. Bisa berantem itu antara pendukung kekuasaan dan yang oposisi. Itu artinya apa? Diadu ya kan, sesama warga negara Indonesia diadu di tingkat bawah. Yang adu siapa? Yang elit itu.
yang tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap dunia ya, nggak puas, ya kan? Kita berlindung itu kepada Allah min nafsil la yasba, ya. Nafsu yang nggak pernah puas itu yang diingatkan oleh Rasulullah itu kan. Nah ini berbahaya kalau ada pikiran-pikiran dari sekarang ditumbuhkan, disosialisasikan untuk untuk pemilu ditunda karena terus rakyat kelaparan alasannya, kemudian uang untuk pemilu dipakai untuk untuk disebar-sebar ke BLT untuk membantu rakyat yang lapar. Itu skenario-nya kan gitu ya yang kita baca di media. Terus orang yang ingin tetap terjadi pergantian kekuasaan dan penguasa yang sekarang tetap mundur karena sudah 5 tahun, jangan sampai itu jangan sampai diperpanjang. Nah itu dihajar lagi orang-orang yang mengkritik perpanjangan kekuasaan, mengkritik penundaan pemilu, itu dianggap anti pemerintah, karena pemerintah sedang berusaha untuk menolong rakyat yang lapar kan gitu ya. Sehingga oposisi kemudian dituduh anti pemerintah, anti pembangunan, anti rakyat gitu ya, intoleran, terus kadrun, terus apa lagi itu istilahnya, pendukung khilafah gitu, disebut teroris. Padahal ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan itu untuk menyelamatkan gagasan penundaan pemilu dan pelanggengan kekuasaan 3 periode kan itu. Dan soal benturan antara masyarakat tadi sudah didesain katanya, sudah sudah diperkirakan berapa korbannya di daerah mana, sudah dihitung di kota Anu paling banyak korbannya harus sekian, di kota B harus sekian. Loh itu kan rencana jahat ya, membuat orang mati dengan tingkat dikendalikan kematiannya, tapi memang harus mati karena untuk mempertahankan ide gila itu tadi. Ide gila itu apa? Ya ide perpanjangan kekuasaan itu. Resikonya sudah sampai dihitung begitu. Kata anak saya, ya kan, dia ngeliat di mana nggak tahu. Katanya sudah begitu, sudah dirancang yang mati itu sekian, yang di sana sana yang mati sekian, sana sekian begitu ya. Sampai begitunya yang nggak boleh itu ya, mengorbankan warga sendiri untuk kepentingan kekuasaan ya, membunuh manusia dalam Islam itu nggak boleh, kecuali memang yang diperbolehkan, diputuskan oleh pengadilan. Salah satu tujuan syariat Islam kan menjaga memelihara nafs ya, menjaga jiwa, jangan sampai jiwa itu dibunuh, atau jangan sampai jiwa itu kita bunuh sendiri. Bunuh diri diharamkan dalam Islam, apalagi kita membunuh dengan sengaja. Itu hukumannya kisos, harus dibunuh balik, kecuali kalau dimaafkan oleh pihak keluarga. Jadi jangan sampai manusia itu dijadikan ajang permainan untuk kepentingan politik gitu loh. Nanti korbannya di kota ini sekian, kalau ada kerusuhan di sana sekian, nggak apa-apa, yang penting bisa di manage, ya jangan begitu ya, nggak boleh itu ya. Ide gila itu jangan sampai terjadi. Kita berlindung kepada Allah ya dari rencana-rencana jahat para elit penguasa negeri ini untuk menghancurkan ya negerinya sendiri, menghancurkan rakyatnya sendiri, menghancurkan lawan-lawan politik yang untuk memelihara ya nafsu berkuasa sampai 3 periode, dan kalau perlu berkuasa sampai selama-lamanya, seumur hidup di antara mereka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ini sudah tua ya, umur saya 62 tahun. Wajah saya nih berkerut, ada kantong mata di sini. SBY juga ada kantong matanya di sini. Terus rambut saya putih, ya kan? Nggak terlalu kinclong, nggak terlalu bright wajah saya. Berarti saya cocok jadi presiden. Ada orang yang ngomong begitu ya,
capres tuh yang dipilih yang rambutnya putih, yang berkerutan dan dia mikirkan rakyat. Itu bohong ya. Ucapan-ucapannya jangan pernah dipercaya ya. Apalagi orang itu sekarang membenarkan atau mengakui atau menginginkan ya untuk menjabat 3 periode, padahal di konstitusi yang sudah diamandemen zaman reformasi dulu itu presiden itu bisa dipilih 5 tahun, dipilih lagi 2 kali periode, 2 kali 5. Cukup deh harusnya kalau tegak lurus dengan konstitusi ya cukup, nggak usah terus dikembangkan wacana 3 periode nanti pemilu ditunda karena ya kan, karena pemerintah nggak punya uang. Ada orang-orang yang punya pikiran gitu kan, supaya lebih hemat, partai politik juga nggak keluarkan uang, yang lain nggak keluarkan uang, nggak usah bertarung lagi, udah kita perpanjang bareng-bareng aja 2-3 tahun lagi sampai 2027. Itu kan orang-orang yang ngajarin nggak benar dalam berbangsa bernegara itu. Dan ada pendukungnya di orang-orang pandai ya, di lingkaran mereka ada, padahal dia orang ngerti hukum ada. Seorang menteri diem aja dia. Kata Pak Nasir ya, salah satu-satunya kemungkaran ya, agar satu-satunya cara agar kemungkaran yang nggak benar itu bisa menang itu kalau kita berdiam sendiri saja. Nah, kenapa saya udah tua ini masih ngomong aja mengingatkan itu, paling nggak mengingatkan bahayanya 3 periode, bahayanya ditundanya pemilu, itu karena untuk mencegah kemungkaran ya, supaya kemungkaran itu tidak leluasa. Paling enggak kita bayang-bayangi ya, kita ingin mencegah ya kerusakan itu harus lebih mencegah kerusakan, itu harus diprioritaskan daripada ngambil manfaat ya. Jadi keinginan atau ambisi untuk menunda pemilu dengan segala cara, skenario yang sampai 6-10 itu yang sudah diskenariokan dengan alasan untuk membantu rakyat yang lapar, dan uang itu diprioritaskan untuk membantu rakyat yang lapar daripada membiayai pemilu, sehingga pemilu itu ditunda bareng-bareng ya, ditunda oleh MPR, disetujui oleh MPR, ditunda oleh DPR, disetujui MK, disetujui MA. Itu cuman tipu muslihat para politisi aja untuk mengamankan kekuasaannya ya. Dan itu harus dicegah ya, karena akan mewariskan satu tradisi demokrasi yang nggak benar itu. Kalau baser-baser itu ya nggak usah direspon ya, pasti dia membela dan istilahnya menjilat ya, baser-baser. Di komen saya itu juga banyak yang menyusup jadi baser. Kita sekedar tahu, oh begitu pikiran, nggak kita komentari ya. Baser-baser yang yaitu pikirannya tuh ini ya, begitu itulah. Nggak usah direspon ya. Kita sayang aja pikirannya nggak berkembang, kecuali memberikan stigma. Ngerti orang stigma, ngecap orang sebagai ini, sebagai ini. Tapi dia nggak bisa mengelaborasi itu nggak bisa memerinci, nggak bisa memerinci gagasan-gagasannya kenapa dia tiba pada satu titik argumentasi itu. Jadi penting ya kita itu jangan diam. Kata Pak Nasir yang pernah jadi Perdana Menteri NKRI yang pertama ya, dan pernah melakukan perlawanan secara organisasi dengan PRRI terhadap pemerintah pusat yang mengabaikan aspirasi daerah. Itu dia mengatakan, Pak Nasir itu ya, saya baca di bukunya, entah di buku Kapita Selecta jadi 1 atau 2 atau di brosurnya itu, satu-satunya kemungkaran, satu-satunya cara agar kemungkaran yang nggak benar itu bisa jadi pemenang, kalau kita itu hanya berpangku tangan saja, berdiam diri saja. Setidak-tidaknya lewat YouTube itu kita mengemukakan posisi intelektual kita terhadap masalah bangsa dalam sejarah politik Indonesia modern kita.
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Kata Rizal Ramli, tahun ini kita bayar utang. Pemerintah itu 400 triliun ya untuk pokoknya, dan untuk cicilan bunga utangnya itu 405 triliun. Itu berarti 805 triliun itu sepertiga ya katanya dari uang yang kita punya untuk membayar utang. 30% bukan sepertiga, sorry, 30%-nya untuk bayar utang ya. Jadi sebagian 30% itu bukan untuk pendidikan. Coba kalau utang itu nggak ada, kita untuk pendidikan, seluruh anak-anak muda itu suruh keluar negeri semua, dibiayai pemerintah, ya kan? Wah, 5 tahun pertama jadi presiden kemarin maju, sekarang udah metik hasilnya tuh. Jadi sarjana S1, S2, S3, ribuan anak-anak muda itu jadi apa? Orang yang generasi baru yang tercerahkan. Nggak usah bangun ini, bangun itu, bangun menungsonya, bangun SDM-nya. Ya kan, jadi disiapkan generasi baru, karena katanya kita bonus demografi ya, kebanyakan anak muda, lebih banyak anak muda daripada orang tua ya kan. Anak-anak muda yang bekerja, yang masuk yang angkatan kerja itu yang sudah bekerja umur 15 sampai 64 tahun itu sekitar 70% ya, 71% ya dari jumlah penduduk, itu sekitar 100 berapa itu 160 juta ya. Anak mudanya lebih banyak dari orang tuanya paling 30, ya begitulah 100 juta apa 80 juta anak muda itu. Coba yang digarap kemarin itu 7 tahun pertama atau 5 tahun periode pertama dan kedua itu pendidikan aja ya misalnya, wah sekarang sudah banyak orang-orang yang unggul kalau bahasanya Habibie ya, karena ilmu pengetahuan terjadi proses nilai tambah ya, proses nilai tambah, dan kita tidak jadi bangsa kuli tapi anak-anak mudanya akan jadi calon-calon pemimpin di masa mendatang berbasiskan ilmu pengetahuan. Tapi kalau membangun yang lain, mendatangkan investasi dengan tenaga kerja kita yang murah ya, tentu kita tetap menjadi negeri kuli, fenomena negeri kuli itu yang terjadi kalau kita mendatangkan investasi terus dan tidak mengembangkan manusianya. Angkatan kerja kita itu 70% ya, pendidikannya SD dan tidak lulus SD, 25% ya. 25% itu lulusan SMP dan SMA. Dan hanya 5% lulusan perguruan tinggi. Yang kerja itu loh maksudnya. Lebih banyak yang uneducated people, unskilled labor, ya. Jadi buruh yang tidak punya skill yang memadai. Jadi sebenarnya ada strategi pembangunan yang keliru ya, sehingga negara kita ini sekarang banyak utang. Kalau nanti tahun depan utang kita, kata Rizal Ramli, nambah jadi 845 triliun ya. Jadi 400 triliun untuk membayar pokok utangnya, dan yang 445 triliun untuk membayar bunga, cicilan bunga utang. Jadi kita membayar utang gede benar itu. Sehingga jatah untuk pos-pos yang lain, jatah pendidikan berkurang, jatah ini berkurang, semua karena dipakai untuk membayar utang. Utangnya untuk siapa? Kita juga heran itu. Ya, kenapa hutang mudah dilakukan? Dulu zaman Sumitro, zaman Pak Harto masih kuat dan korupsi itu nggak terjadi di mana-mana karena orang pada takut sama presiden. Itu kata Wijoyo Niti Sastro, anggaran pembangunan itu bocor itu di zaman Orde Baru sampai 30%. Anggaran pembangunan 30%.
Kemarin, apalagi sekarang ya, nggak ada orang kuat di pusat, dan korupsi itu terdesentralisasi ya, terjadi di mana-mana, dan banyak koruptor-koruptor baru di berbagai daerah kan, hampir sekitar 300 lebih itu yang masuk penjara karena persoalan keuangan kepala daerah. Jadi mental itu, apalagi undang-undang KPK sudah dilemahkan sehingga KPK bisa mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan ya. Ya semuanya itu membuat kita prihatin ya, moga-moga. Kemarin ada informasi dari kawan ya, dalam program Satu Sumur dinawarkan dana dari pemerintah ini untuk yayasan pesantren Yayasan Sumur Utsman bin Affan, di mana saya ada di situ ya sebagai salah satu pendiri dari yayasan itu. Itu dia menawarkan kerjasama ini dari pihak ini ya, pihak resmi itu. Satu titik sumur itu entah sumur apa 400 juta, tapi dia minta orang itu minta 20% di depan katanya dari nilai kontrak, dan itu penunjukan langsung, nggak ada ya nggak ditenderkan. Setelah dia nerima 20%, berarti 20% berarti 80 juta ya masuk kantongnya si oknum pejabat itu. Ya kan. Terus nanti uangnya untuk sumur itu, program sumur itu, sumur bor maksudnya, itu dikeluarkan DP-nya 30% ya. 30% ya. Dananya itu nilainya 400 juta per satu titik sumur. Tapi terus kita sepakat, saya dengan ketua yayasan, saya bilang nggak usah, itu ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi suap dan yang menerima suap adalah ya di neraka dua-duanya. Jadi jangan tergiur dengan nilai 400 juta untuk satu titik sumur. Kita sudah bikin sumur tanpa menyuap, tanpa ini dari para donatur sebanyak 29 sumur Utsman bin Affan. Sekarang rupanya dia mengamati gerakan dakwah kita dan dia ingin membantu ya, pemerintah maksudnya, dengan dana 400 juta, nggak tahu sumur apa. Kita 10 juta sudah bisa menolong masyarakat meskipun nggak ada tiang untuk toren karena dana 10 juta kurang. Jadi akhirnya tiang untuk menyangga toren yang penampung air 1 meter 1000 mili 1050 liter itu masyarakat terpaksa ya kita minta ya untuk patungan meskipun susah ya, beli pasir, beli semen, beli besi untuk menyangga penampungan air itu, karena kita sudah nggak punya dana lagi. 10 juta itu ngepas. Kalau 12 juta mungkin cukup ya, sekaligus bikin prasastinya. Sehingga masyarakat tinggal beli air. Nah, itu contoh mental ya. Mental sekarang itu, di masa sekarang mental korup itu masih banyak ya. Kita alami sendiri nih. Saya alami kemarin ditelepon sama ketua yayasan saya yang ngurusi sumur itu. Dia putuskan ya saya setuju. Nggak jadi kerjasama karena dia minta 20%, berarti kita menyuap dia. Menyuap orang itu, kita yang menyuap, dia yang menerima suap, sama-sama dibakar oleh api neraka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Usia saya 62 tahun ya, tapi di usia senja ini saya menyaksikan negeri kita ini hancur ya. Korupsi di mana-mana ya, Asabri, BPJS, apalagi itu korupsi di mana-mana. Bupati anu ditangkap karena korupsi. Korupsi, orang itu memperkaya diri sendiri, ada rasa tamak, rasa greedy, rasa ingin membuat mendapatkan gunung emas yang pertama, lembah yang pertama berisi emas, setelah dapat lagi
pengen lagi lembah emas yang kedua, dan seterusnya. Dan kata Rasulullah, orang yang pencinta dunia tadi akhirnya yang dia dapat bukan emas, tetapi dia mulutnya disumpal oleh tanah waktu dia di kuburan. Jadi nggak bermakna juga ya harta yang dikejar itu. Siang malam mengumpul kekayaan, membangun perusahaan. Ada seorang anak penguasa dalam 7 tahun kekuasaan ayahnya maksudnya, itu dia punya 60 perusahaan. Itu kan gila, ya kan? Ya berarti ada teman-teman ayahnya dalam rangka untuk menjilat dan mendekat kekuasaan, itu kemudian mengajak kerjasama sang anak dari penguasa itu, sehingga anak itu menjadi cepat berkembang ya, karena punya perusahaan sampai 60, atau karena kekuasaan ayahnya, otoritas ayahnya, perusahaan-perusahaan pemerintah itu dipaksa dalam tanda petik ya untuk menyetor uang ke perusahaan-perusahaan itu dengan cara yang seolah-olah legal, dan memang legal, tapi dengan niat yang jahat ya, kan bisa diakali itu. Dan ada operator-operatornya untuk memperkaya kekuasaan, memperkaya bisnis yang di lingkungan mereka, sehingga kekayaan itu beredar di antara mereka saja ya. Inilah negara Indonesia ya. Jadi kalau kata Jeffrey Winters, itu seorang Indonesianis ya, itu dia mengatakan Indonesia itu dirampok ya oleh maling-maling katanya. Maling-maling yang canggih-canggih itu, yang sarjana-sarjana dan berdasi itu, yang lebih sophisticated ya. Sophisticated itu maksudnya lebih canggih dia dalam memindahkan ya uang di satu tempat menjadi uang ke kantong dia atau ke kantong teman-temannya dia. Inilah Indonesia yang rusak ya. Rusak karena banyak maling-maling ya. Kalau bahasa kerennya banyak koruptor-koruptor, dan koruptor itu mendapat juga potongan ini ya, potongan tahanan ya, oleh pihak tertentu, dimudahkan ya. Sehingga kalau dihukum 4 tahun tapi kekayaannya sudah berapa triliun, dia tenang-tenang aja. Karena sebentar lagi dia bebas ya. Dan akan menikmati hasil kekayaannya. Dia nggak peduli bahwa itu berdosa atau tidak, dia nggak peduli. Yang penting dia sudah dapat simpanan banyak untuk anak dan keturunannya yang dibesarkan ya oleh harta haram itu. Kata Rasulullah, daging yang tumbuh karena harta haram, maka daging tumbuh itu yang berkembang di kalangan keluarga besarnya itu, anaknya, cucunya, ponaannya, kemudian saudara-saudaranya, daging yang tumbuh karena harta haram itu lebih layak disantap oleh api neraka. Itu persoalan korupsi ya, yang ada di semua lembaga, di institusi pemerintah, apalagi di luar itu ya. Dan kemudian masalah lain apa? Masalah pendidikan ya. Kita itu berada di belakang halaman Asia. Kualitas pendidikan kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Hong Kong, kalah dengan Singapura ya. Indonesia itu lemah dari segi pendidikan ya. Sehingga untuk memotong rantai kemiskinan lewat pendidikan itu sukar. Kenapa? Nah, karena orang yang berpendidikan itu sangat kurang ya, dan tidak dibantu oleh pemerintah secara full ya. Beda dengan Malaysia waktu zaman Mahathir dulu. Look the east, lihatlah ke timur, maka dikirimlah ribuan anak-anak muda Malaysia untuk belajar ke timur, ke universitas-universitas di Jepang, di Korea, di Australia, dan lain-lain. Dan kembali ke Malaysia, mereka kemudian baru membayar cicilan dana yang dibayarkan, dipinjemin dulu oleh pemerintah Malaysia. Dan mereka bekerja untuk membangun perusahaan sendiri. Mereka akhirnya bekerja setelah kuliah selesai untuk membangun negerinya sendiri, orang-orang Malaysia itu. Dan kemudian dia mengatakan ketika Gojek mau masuk Malaysia setelah diterima oleh Mahathir, banyak orang-orang tokoh-tokoh Malaysia itu marah ya. Gojek itu tidak cocok, bukanlah masa depan ya dari anak-anak muda Malaysia, katanya begitu. Itu bisa dibaca di online ya. Gojek itu cocok ya untuk anak-anak muda miskin seperti Indonesia, tapi Gojek masa depan anak-anak muda Malaysia bukan ada di jalanan, katanya. Wah, omongan yang sangat keras ya,
dari Malaysia, dari tokoh-tokoh Malaysia ingin melindungi, memprotek ya, generasi baru supaya tidak dimanfaatkan oleh para kapitalis yang makin kaya dengan menghisap ya anak-anak muda yang mencari makan di jalanan melalui deru campur debu. Malaysia menolak Gojek ya, karena dia ingin melindungi anak muda Malaysia supaya lebih bermartabat, memiliki masa depan yang lebih layak ya, sebagai generasi baru Malaysia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercuah di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini keadaan negeri kita tampaknya makin lama makin suram ya. Apalagi setelah disahkannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang katanya sebuah karya besar menggantikan KUHP Belanda. Terus kata Menteri Hukum itu kalau nggak cocok dibawa aja ke MK katanya. Kalau ada pasal-pasal yang nggak cocok gitu, yang kira-kira ya begitulah. Salah satunya itu ada klausul yang saya baca ya, saya belum baca sendiri aslinya, tapi di beberapa publikasi disebutkan ada pasal yang negara itu berhak menahan seseorang yang menghina negara ya, dengan ditahan 6 bulan tanpa proses pengadilan. Dan kemudian orang itu ditempatkan di tempat yang terpencil, diisolasi di tempat yang terpencil, tidak bisa dihubungi. Jadi negara sekarang mudah ya menangkap orang yang dianggap menghina negara, katanya begitu. Yang dimaksud negara di sini adalah Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat-pejabat yang lainnya. Wah, ini bahaya, ya, bahaya. Ini yang saya sebut itu kita memasuki alam gelap sekarang ya, di era ya beginilah, di era demokrasi yang kata demokrasi. Sebelumnya buruh itu marah karena undang-undang cipta kerja yang merugikan mereka, demonstrasi di mana-mana ya, tangkap-tangkapin juga, dan tetap ditandatangani oleh Presiden undang-undang cipta kerja dengan alasan investasi. Kemudian undang-undang sebelumnya, undang-undang KPK di challenge di ini juga sama aktivis anti korupsi, dan itu akan melemahkan pemberantasan korupsi, tapi ditandatangani juga oleh pemerintah ya kan. Terus mahasiswa juga, karena sekarang rektor itu dipilih, ditentukan bukan oleh sidang guru besar ya, tapi bukan oleh mereka, tapi ditentukan oleh atasannya, oleh Diknas atau oleh Dikti kalau nggak salah. Jadi semuanya itu kekuasaan melakukan intervensi ya pada seluruh bidang kehidupan ya. Yang mungkin belum diintervensi mungkin pers ya, pers mungkin belum ya. Tapi kampus sudah, buruh sudah ya. Media televisi sudah. Terus surveyor buzzer sudah dipakai untuk menghajar civil society, dan kemudian juga media itu ya begitulah, termasuk lembaga-lembaga survei ya, mungkin tidak semua, tapi kan sudah banyak orang mengkritik ya bahwa ini semuanya berkaitan dengan untuk memperteguh kekuasaan. Dan sekarang ada ide yang baru itu, kalau wacana 3 periode dan penundaan pemilu, nanti skenarionya salah satunya dibikin satu anggaran yang fantastis sampai 100 triliun lebih untuk penyelenggaraan pemilu, sehingga pemerintah menyerah, tidak punya uang, karena uangnya juga untuk membiayai masyarakat yang kelaparan, kira-kira begitu. Jadi akhirnya pemilu nanti disepakati oleh DPR, MPR, dan lain-lain, MK, MA dan lain-lain, itu kemudian ditunda dan kemudian perpanjang kekuasaan.
Ya dulu zaman Pak Karno juga begitu. Alasannya kan macam-macam. Bagaimana caranya Presiden Soekarno itu diangkat menjadi presiden seumur hidup ya. Alasannya karena kekuatan PKI memuncak ya dan lain-lain. Kenapa sekarang ada perpanjangan kekuasaan? Nanti lama-lama juga menjadi seumur hidup sampai tahun 2045 mereka juga. Alasannya untuk apa? Karena ada pandemi ya. Nanti ada alasan lagi untuk mengamankan program-program pembangunan ya. Dulu Pak Harto juga gitu. Yang anti pembangunan itu berarti disebut anti Pancasila dan musuh negara. Akhirnya 32 tahun ya. Dipilih 5 tahun. Di 32 tahun. Ini akal-akal penguasa ya, memang begitu ya. Kata orang-orang yang pintar itu memang kekuasaan itu nikmat ya. Dan kemudian ini dipakai bagaimana cara menggunakan kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan itu sampai mati. Dan ini tampaknya ada usaha-usaha ke sana ya. Meskipun konstitusi sudah mengatakan jabatan presiden itu cuma 2 kali 5 periode, 5 tahun terus dipilih lagi 5 tahun. Udah nggak ada periode ketiga, tapi masih tetap bisa diakali ya. Dibuka wacana 3 periode terus nanti macam-macam lah alasan-alasannya. Pokoknya skenarionya begitu. Salah satunya dengan cara memakai hukum mereka itu ya. Mereka itu memakai hukum ya, bukan memakai uang tapi juga memakai hukum untuk menindas rakyatnya sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Dan kita sekarang memasuki bahaya. Jadi habis terang kita masuki alam kegelapan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Oh ya, kata Rizal Ramli, perubahan yang diinginkan masyarakat itu elemennya lebih banyak dari tahun 98. Kalau 98 katanya yang ingin perubahan berganti itu, kepemimpinan berganti itu hanya aktivis sama mahasiswa. Kalau sekarang yang ingin ada perubahan suasana baru, itu yang ingin berubah itu elemennya buruh ya. Karena mereka digencet oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian aktivis pro demokrasi, kemudian mahasiswa, karena mereka diintervensi juga sekarang kan kebebasannya itu. Kemudian yang ingin berubah itu emak-emak juga. Kemudian aktivis pro demokrasi, pro lingkungan. Jadi kata Rizal Ramli yang ingin perubahan itu sekarang lebih banyak ya, unsur-unsurnya itu lebih bisa diidentifikasi gitu dibanding hanya 2 kelompok di tahun 98 menggulingkan Pak Harto dan masuki era reformasi kan gitu, yaitu unsur mahasiswa dan aktivis demokrasi. Sekarang aktivis pro demokrasi ingin perubahan, pro lingkungan, kemudian aktivis buruh, para buruh, emak-emak, mahasiswa dan masyarakat yang susah hidupnya itu juga ingin perubahan. Ganti presiden mulai 2019. Ya begitulah ya. Mohon maaf saya masih batuk-batuk. Ngomong apa aku ora jelas.